raja yang sangat mulia, bernama Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia yang sangat besar kepada Nabi Sulaiman, yang belum pernah diberikan kepada manusia lain sebelumnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Syad ayat 35 bahwa Nabi Sulaiman berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi Karunia." Dan Allah mengabulkan doa itu. Apa saja keistimewaan yang Allah berikan? Nabi Sulaiman bisa berbicara dan mengerti bahasa burung, bahasa semut, dan bahasa makhluk lainnya. Beliau juga diperintahkan oleh Allah untuk memimpin dan mengatur bangsa jin, manusia, dan binatang. Angin pun tunduk atas perintahnya. Hanya dengan satu perintah, angin akan membawa beliau dan pasukannya berjalan sangat jauh hanya dalam waktu yang sangat singkat. Sungguh hebat kuasa Allah yang diberikan kepada nabinya. Suatu hari yang cerah, Nabi Sulaiman dan pasukannya yang sangat banyak berjalan melewati sebuah lembah tempat tinggal kawanan semut. Saat itu, seekor semut yang bijak melihat ribuan pasukan berjalan mendekat. Dengan suara keras, semut itu berteriak kepada teman-temannya, "Wahai semut-semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarangmu, agar kalian tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya, sedang mereka tidak menyadarinya." Nabi Sulaiman mendengar kata-kata semut itu. Beliau tidak marah, justru beliau tersenyum dan merasa kagum. Beliau pun berdoa dengan rasa syukur, "Ya Allah, berilah aku taufik untuk tetap bersyukur atas nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, serta berilah aku amal yang saleh yang Engkau ridhai." Nabi Sulaiman sangat sadar bahwa semua kekuasaannya adalah titipan Allah, dan beliau selalu berhati-hati agar tidak menyakiti makhluk kecil sekalipun. Di perjalanan lainnya, ada satu momen yang membuat Nabi Sulaiman merasa ada yang kurang. Beliau melihat pasukan burung-burung yang biasanya terbang mendampinginya, tapi ada satu burung yang hilang, yaitu Hudhud. Nabi Sulaiman bertanya, "Mengapa aku tidak melihat Hudhud? Apakah ia tidak ada di sini? Sungguh aku akan menghukumnya dengan hukuman yang berat atau menyembelihnya, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas." Tak lama kemudian, Hudhud datang terbang dengan cepat dan bercerita dengan penuh semangat. "Aku tahu sesuatu yang kamu belum tahu. Aku datang dari negeri Saba dengan membawa kabar penting. Di sana aku melihat seorang ratu wanita yang memimpin rakyatnya. Dia memiliki singgasana yang sangat megah dan indah. Tapi sayangnya, aku melihat ratu dan rakyatnya menyembah matahari, bukan menyembah Allah." Mendengar itu, Nabi Sulaiman tidak marah. Beliau adalah nabi yang tugasnya mengajak manusia kembali kepada Allah. Beliau lalu mengirimkan surat melalui Hudhud. Isinya mengajak ratu negeri Saba untuk datang dengan hati yang terbuka, percaya kepada Allah, dan tidak menyombongkan diri. Singkat cerita, ratu negeri Saba akhirnya datang menemui Nabi Sulaiman bersama rombongannya. Nabi Sulaiman ingin menunjukkan betapa besarnya kekuasaan Allah yang ada padanya. Beliau bertanya kepada pasukannya, "Siapakah di antara kalian yang sanggup membawa singgasana ratu itu ke sini sebelum mereka datang?" Seorang jin yang sangat kuat berkata, "Aku akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu." Dan benar saja, sekejap mata singgasana yang indah itu sudah ada di hadapan Nabi Sulaiman. Melihat kehebatan itu, sang ratu akhirnya sadar. Ia tahu bahwa kekuatan ini bukan milik Nabi Sulaiman semata, tapi milik Allah yang Maha Besar. Akhirnya ratu itu pun berserah diri dan masuk ke dalam agama Allah bersama Nabi Sulaiman. Sepanjang hidupnya, Nabi Sulaiman selalu memimpin dengan adil, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Beliau selalu mengingat bahwa segala kekayaan, kekuasaan, dan ilmu yang beliau miliki adalah pemberian Allah. Beliau tidak pernah sombong dan selalu mengajak semua makhluk untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga akhir hayatnya, Nabi Sulaiman tetap berdiri teguh menjalankan perintah Allah. Kisah beliau mengajarkan kita bahwa kekuasaan dan kekuatan yang sesungguhnya ada di tangan Allah, dan orang yang paling mulia adalah orang yang paling taat dan bersyukur kepadanya. Semoga kisah ini menjadi pelajaran yang indah dan bisa dibawa ke dalam mimpi indah juga ya. Apakah kamu ingin saya juga menuliskan poin-poin pelajaran penting dari kisah ini agar lebih mudah diingat? Ya, dahulu kala ada seorang penguasa bernama Firaun. Ia sangat berkuasa, sombong dan menganggap dirinya Tuhan.
Ia memerintah dengan kejam dan menindas kaum Bani Israel. Di tengah suasana yang sulit itulah lahir seorang bayi laki-laki yang kuat dan tampan bernama Musa alaihissalam. Karena Firaun takut bayi itu akan tumbuh menjadi ancaman baginya, ia memerintahkan agar setiap bayi laki-laki yang lahir dibunuh. Namun Allah Maha Menjaga. Allah berfirman kepada ibu Nabi Musa lewat ilham, "Susilah anak itu, dan apabila engkau khawatir keselamatannya, maka buanglah dia ke sungai. Dan janganlah engkau khawatir dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan kami akan menjadikannya salah seorang rasul." Dengan hati yang bergetar, ibu Nabi Musa menaruh putra kesayangannya ke dalam peti kecil, lalu melepaskannya ke aliran sungai Nil. Peti itu hanyut pelan hingga akhirnya terdampar tepat di istana Firaun. Istri Firaun, Asia binti Muzahim, melihat bayi itu dan langsung merasa sayang. Ia memohon agar bayi itu dijadikan anak asuh. Dia adalah penyejuk hatiku dan hatimu. Janganlah kamu membunuhnya. Semoga dia bermanfaat bagi kita atau kita jadikan anak. Berkat perlindungan Allah, Nabi Musa tumbuh besar, sehat, dan cerdas di dalam istana yang sama, tempat musuh bangsanya bertahta. Ketika dewasa, Allah memilih Nabi Musa menjadi nabi dan rasul. Allah memanggilnya di sebuah tempat yang suci, di sisi gunung Tursina. Di sanalah Allah memberikan mukjizat besar kepadanya, tongkat yang bisa berubah menjadi ular yang bergerak cepat, dan tangannya yang bersinar terang putih cemerlang saat dikeluarkan dari saku bajunya. Allah berfirman, "Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepadanya, apakah engkau mau membersihkan diri? Dan aku akan membimbingmu kepada Tuhanmu, supaya engkau takut kepadanya." Nabi Musa tidak takut, meskipun harus menghadapi penguasa paling kejam di bumi saat itu. Ia ditemani oleh saudaranya Nabi Harun alaihissalam yang juga diberi kemampuan berbicara yang baik. Mereka datang menghadap Firaun dan menyampaikan seruan Allah dengan tegas namun lembut. Tapi Firaun malah tertawa dan bertanya sombong, "Siapa Tuhanmu itu, wahai Musa?" Nabi Musa menjawab dengan tenang dan mantap, "Tuhan kami ialah yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, lalu menjadikannya seimbang, dan yang menentukan jalan hidup makhluk-makhluknya serta memberi petunjuk." Firaun yang keras kepala tidak mau percaya. Ia menantang Nabi Musa mengadakan pertemuan di hari raya di hadapan banyak orang untuk membuktikan siapa yang benar. Ia mengumpulkan para penyihir terbaik dari seluruh negerinya. Saat hari itu tiba, para penyihir melemparkan tali-tali dan tongkat mereka, dan dengan sihirnya, benda-benda itu terlihat seperti ular yang bergerak. Orang-orang pun takut. Namun dengan perintah Allah, Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Seketika itu juga, tongkat itu berubah menjadi ular besar yang nyata dan langsung menelan semua tongkat serta tali buatan para penyihir itu. Melihat kehebatan itu, para penyihir sadar ini bukan sihir, melainkan kekuatan dari pencipta alam semesta. Mereka pun langsung bersujud beriman kepada Allah meskipun Firaun mengancam akan menyakiti mereka. Karena Firaun dan kaumnya tetap keras hati dan menindas, Allah menimpakan berbagai tanda dan peringatan kepada mereka. Kekeringan, gagal panen, banjir, belalang, kutu, katak, hingga darah. Namun mereka tetap tidak mau bertobat. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mengajak kaum Bani Israel keluar dari tanah Mesir, meninggalkan kekejaman Firaun. Saat mereka berjalan pergi, Firaun dan pasukan berkudanya mengejar dengan marah. Kaum Bani Israel merasa takut karena di depan mereka ada Laut Merah yang luas dan di belakang mereka ada musuh yang siap menyerang. Tapi Nabi Musa tenang dan percaya. Ia berkata, "Sekali-kali tidak, sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Atas perintah Allah, Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke permukaan air laut. Maka terbelahlah air itu. Dua bukit air berdiri kokoh di kiri dan kanan, membentuk jalan kering di tengahnya. Seluruh kaum Bani Israel pun berjalan melewatinya dengan selamat. Saat Fir'aun dan pasukannya melihat itu, mereka ikut masuk ke dalam jalan terbelah itu untuk mengejar. Tapi saat mereka berada di tengah laut, Allah memerintahkan air untuk kembali menyatu. Firaun dan seluruh pasukannya tenggelam dan binasa. Saat itu, tepat sebelum ia tenggelam, Firaun baru mau percaya, tapi sudah terlambat. Kekuasaannya yang sombong itu hilang tak berbekas. Setelah selamat, Nabi Musa membawa kaumnya menuju ke tanah yang dijanjikan Allah. Beliau pun naik kembali ke Gunung Tursina untuk menerima kitab Taurat,
berisi petunjuk dan hukum-hukum Allah yang suci, agar kaumnya hidup dengan benar dan bahagia. Kisah Nabi Musa mengajarkan kita, jangan takut membela kebenaran, percaya dan berharaplah hanya kepada Allah, dan ingatlah bahwa kesombongan hanya akan membawa kehancuran, sedangkan keimanan akan menyelamatkan kita. Semoga kisah ini membuat tidurmu nyenyak dan hatimu penuh keberanian seperti Nabi Musa ya. Anak yang suci dan terpilih. Pada tahun yang istimewa yang disebut Tahun Gajah, ketika seorang penguasa jahat hendak menghancurkan rumah Allah yaitu Ka'bah, tapi Allah menggagalkan rencananya dengan kekuasaannya, lahirlah seorang bayi laki-laki yang diberi nama Muhammad SAW. Beliau lahir di kota Mekah dari keluarga yang mulia di antara suku Quraisy. Ayahnya bernama Abdullah, tapi sayangnya beliau sudah wafat ketika Muhammad masih berada di dalam kandungan ibunya, Siti Aminah. Sejak kecil Muhammad sudah menjadi anak yatim. Ketika lahir, beliau diserahkan kepada seorang ibu susu bernama Halimah dari desa agar beliau bisa tumbuh sehat di udara pegunungan yang segar, jauh dari kota yang panas dan ramai. Masa kecil yang suci. Suatu hari ketika Muhammad masih kecil dan sedang menggembalakan kambing bersama teman-temannya, dua orang laki-laki berpakaian putih yang tampak sangat mulia datang menghampirinya. Mereka membaringkan bayi itu, membuka dadanya, lalu mengambil sesuatu yang berwarna hitam dari dalam hatinya, kemudian mencucinya dengan air yang jernih. Setelah itu mereka menutup kembali dadanya dengan rapi. Peristiwa ini disebut Syakkus Sadr, yaitu pembersihan hati dari segala kotoran dan kesalahan. Ini adalah tanda bahwa Muhammad akan menjadi orang yang paling suci dan baik di antara semua manusia nantinya. Ketika berusia 6 tahun, ibunya Siti Aminah wafat. Sekarang Muhammad menjadi yatim piatu. Ia kemudian diasuh oleh kakeknya yang sangat disayangi, bernama Abdul Muthalib. Kakeknya sangat menyayanginya, bahkan berkata bahwa Muhammad akan menjadi orang yang hebat kelak. Tapi sayangnya, ketika Muhammad berusia 8 tahun, kakeknya pun meninggal dunia. Setelah itu, tanggung jawab mengasuhnya jatuh ke tangan paman yang baik hati bernama Abu Thalib. Paman itu merawatnya dengan penuh kasih sayang, seperti anaknya sendiri. Muhammad tumbuh menjadi anak yang cerdas, baik hati, jujur, dan penuh perhatian kepada orang lain. Sejak kecil, Muhammad sudah tidak suka melakukan perbuatan buruk atau bermain-main yang tidak berguna. Sementara teman-temannya suka bermain permainan yang sia-sia, beliau lebih suka menyendiri, duduk tenang, dan memikirkan hal-hal yang baik. Orang-orang di kota Mekah memanggilnya dengan sebutan Al-Amin, yang berarti orang yang dapat dipercaya, karena semua orang yakin bahwa perkataan dan perbuatannya selalu benar dan jujur. Masa remaja dan dewasa. Ketika remaja, Muhammad SAW mulai membantu paman Abu Thalib dalam berdagang. Ia terbiasa melakukan perjalanan jauh ke negeri-negeri lain untuk berdagang. Di perjalanan, ia selalu berlaku baik kepada semua orang, menghormati orang yang lebih tua, menolong yang lemah, dan tidak pernah berbohong atau mencuri. Suatu ketika, para pemuka suku Quraisy hendak membangun kembali Ka'bah yang rusak. Mereka bersaing untuk menempatkan batu suci yaitu Hajar Aswad di tempatnya yang semula. Setiap suku ingin menjadi yang berhak memasangnya, sehingga mereka hampir bertengkar. Lalu mereka memutuskan untuk menunggu siapa orang pertama yang masuk ke pintu gerbang Ka'bah keesokan harinya. Keesokan harinya, orang-orang melihat bahwa orang yang masuk itu adalah Muhammad Al-Amin. Mereka semua senang karena semua orang mengenal sifat baiknya. Mereka berkata, "Ini adalah Muhammad, orang yang jujur dan dapat dipercaya. Kita serahkan keputusan kepadanya." Muhammad berpikir sejenak, lalu berkata, "Ambillah selembar kain dan letakkan batu itu di atasnya." Kemudian setiap pemuka suku memegang ujung kainnya bersama-sama, lalu kita angkat dan letakkan batu itu di tempatnya. Semua orang setuju dengan usul yang sangat bijak ini. Dengan cara itu, semua suku bisa ikut berperan dan tidak ada yang merasa direndahkan. Peristiwa ini menunjukkan betapa bijaksana dan adilnya Muhammad sejak muda. Ketika berusia 25 tahun, seorang wanita kaya raya dan terhormat bernama Siti Khadijah mendengar tentang kebaikan, kejujuran, dan kepintaran Muhammad. Ia menawarkan pekerjaan kepadanya untuk mengurus perdagangannya. Muhammad menerimanya dengan senang hati. Selama bekerja untuk Siti Khadijah, Muhammad menunjukkan sifat yang sangat baik. Ia selalu menjaga barang-barang dagangan dengan baik, berbuat adil kepada pembeli, dan selalu menyelesaikan tugasnya dengan sempurna.
Siti Khadijah semakin kagum dan yakin bahwa Muhammad adalah orang yang sangat istimewa dan cocok menjadi pendamping hidupnya. Lalu Siti Khadijah mengirimkan pesan dan lamaran kepada Muhammad. Muhammad menerima lamaran itu dengan senang hati. Mereka pun menikah dan hidup bahagia. Siti Khadijah menjadi istri yang setia dan mendukung Muhammad sepanjang hidupnya. Sejak menikah dan hidup dalam ketenangan, Muhammad semakin sering menyendiri ke Gua Hira, sebuah gua yang terletak di bukit tidak jauh dari kota Mekah. Di sana, ia menyendiri untuk beribadah, berpikir tentang kehidupan, dan memuji Allah yang Maha Besar. Ia merasa sedih melihat orang-orang di sekitarnya menyembah berhala-berhala yang tidak dapat memberi manfaat atau menolak bahaya, dan hidup dengan perbuatan yang buruk. Ia hanya ingin mencari kebenaran dan petunjuk dari Allah. Begitulah kehidupan Muhammad SAW sampai usianya menginjak 40 tahun. Selama masa itu, ia tumbuh menjadi orang yang paling baik, paling jujur, paling bijaksana, dan paling dapat dipercaya di seluruh jazirah Arab. Semua orang mencintainya dan menghormatinya karena sifat-sifat yang indah yang dimilikinya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa sifat baik, kejujuran, dan kebaikan hati akan membuat kita dicintai dan dihormati oleh orang lain, sama seperti Nabi Muhammad SAW. Apakah kamu ingin mendengar kelanjutan kisahnya, yaitu ketika beliau diangkat menjadi rasul dan menyampaikan ajaran kebenaran kepada seluruh dunia?